Battle. Pull. Oh. Ya. Punya hati I'm strong, tapi sasu terluka. So jauh satanam hati, tapi tak hasil. Cobalah dewasa pesudukan anak kecil. Saya coba imbangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulaiman Adahari dari kelompok 1 dengan nomor NPM 349. Saya Anharul Islami dengan NPM 399. Saya Muhammad Yusuf Pamungkas dengan NPM 372. Saya Ahmad Fat dengan NPM 385. Saya Pak Ilham Darmawan dengan NPM 260. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang paling utama kita panjatkan puja serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini kita akan belajar terkait tentang teori-teori belajar, di mana terdapat 4 teori utama dalam pembelajaran. Yang pertama, teori behavioristik, kemudian yang kedua, teori kognitif, teori humanistik, dan yang terakhir, teori sibernetik. Nah, kita pada hari ini akan belajar 2 teori utama, yaitu teori behavioristik dan teori kognitif. Di mana kedua teori ini adalah teori awal dari teori-teori pembelajaran. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan teori behavioristik yang dicetuskan oleh B.F. Skinner. Sebelum B.F. Skinner, ada seorang penemu atau peneliti yang datang dari Rusia bernama Ivan Pavlov. Seorang Ivan Pavlov pernah meneliti seekor hewan, yaitu tikus, yang mana penelitian ini membuahkan suatu statement, yaitu setiap makhluk hidup pasti menimbulkan perilaku atau mengeluarkan tindakan berdasarkan stimulus yang ada. Nah, lambat laun timbullah seorang penemu baru, datang dari seorang yang bernama John B. Watson. John B. Watson ini meneliti dari beberapa kelompok manusia, yang mana dia memberikan statement bahwasannya setiap manusia bertindak dan berlaku sesuai dengan stimulus dan respon yang dikeluarkan. Nah, lambat laun stimulus dan respon ini dirasa tidak cukup untuk meneliti suatu perilaku setiap manusia. Akhirnya, karena ketidakpuasannya, seorang peneliti bernama B.F. Skinner, dia meneliti manusia berdasarkan teori atau hipotesis dari John B. Watson. Akhirnya dia mengeluarkan suatu statement baru, yang mana teori yang dikeluarkan oleh John B. Watson ini tidak cukup untuk meneliti perilaku manusia, karena kita tidak bisa mengetahui bagaimana perilaku ini timbul dan bagaimana juga perilaku manusia bisa dipertahankan. Akhirnya dia menciptakan suatu skema di mana manusia itu akan diteliti untuk mengeluarkan perilaku tertentu. Dia mencoba dan terus mencoba, akhirnya dapatlah satu skema yang mana manusia akan berperilaku atau mengulang-ulang perilakunya ya, ketika ia mendapatkan suatu benefit, yang mana ini merupakan sebuah respon yang baik terhadap suatu tindakan. Nah, di sisi yang lain, manusia akan menjauhi suatu tindakan atau perilaku ketika dia mengetahui konsekuensi yang buruk terhadap dirinya ketika dia melakukan sesuatu. Nah, hal ini dijadikan suatu garis besar, suatu rangkaian rumus, yang mana ketika seorang mendapatkan stimulus yang baik, maka ia akan cenderung mengulangi perilakunya. Nah, ketika ia mendapatkan konsekuensi atau bisa dikatakan hukuman, maka ia akan cenderung untuk menjauhinya. Inilah yang dijadikan sebuah rumus atau teori oleh B.F. Skinner. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penerapan dari teori behavioristik. Adapun penerapan behavioristik adalah dengan cara apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh murid tersebut. Contohnya, apabila murid melakukan ataupun telah selesai melakukan yang namanya penilaian ataupun ujian, dan dia mendapatkan nilai bagus,
Nah, guru di sini akan memberikan apresiasi seperti ini nilainya bagus dan sebagainya. Itu akan meningkatkan kualitas belajar ataupun rasa percaya diri dari seorang murid tersebut. Kemudian salah satu yang lainnya itu adalah memberikan yang namanya hukuman ringan. Apa saja nih hukuman ringan yang mungkin bisa diterapkan? Yaitu salah satu contohnya adalah dengan menyuruh murid tersebut menulis ulang materi yang telah dipelajari dengan beberapa kali dan sebagainya. Itu akan menjadikan murid tersebut memiliki rasa tanggung jawab terhadap peraturan-peraturan yang ada di kelas. Saya akan membahas tentang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini sering kita kenal tokoh-tokohnya seperti Jean Piaget, terus Albert Bandura, bahkan Jeremy Bernard. Sering kita dengar nama-nama tokoh tersebut. Lalu, apa sih itu teori kognitif dalam belajar? Teori kognitif melihat belajar sebagai proses mental yang aktif. Lalu, di mana siswa memahami, mengingat, bahkan mengelola informasi. Fokus utamanya adalah pada bagian informasi diproses dalam pikiran. Nah, bagaimana menurut pandangan ahli? Ya, menurut beberapa pandangan ahli seperti Jean Piaget yang sering kita dengar atau yang sering kita baca di dalam buku-buku psikologi, Jean Piaget ini sangat berkontribusi di dalam teori-teori kognitif ini. Dia mengemukakan bahwasanya anak belajar melalui tahapan perkembangan kognitif, yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Ya. Sensor motor itu biasa kita temukan dari usia anak 0 sampai 2 tahun, yaitu anak belajar melalui indera. Mereka mengenal dunia dengan melihat, menyentuh, dan bergerak. Nah, di kelas fokusnya pada pengalaman langsung, misalnya bermain atau eksplorasi benda. Selanjutnya, yang kedua, praoperasional. Praoperasional ini sering kita temukan di anak usia 2 sampai 7 tahun, di mana anak ini mulai menggunakan simbol seperti kata, gambar, tapi masih sulit untuk memahami logika yang abstrak. Yang ketiga, operasional konkret. Nah, operasional konkret ini anak yang biasanya berumur 7 sampai 11 tahun yang sering kita temukan, yaitu anak ini bisa berpikir logis tentang hal yang nyata dan konkret gitu, seperti menghitung, mengelompokkan benda, dan lain-lain. Selanjutnya, operasional formal. Operasional formal ini biasa kita temukan di dalam usia 12 tahun ke atas. Anak itu mulai bisa berpikir abstrak, merencanakan, memecahkan sebuah masalah, bisa diajak berdiskusi, analisis, dan berpikir kritis. Nah, menurut pandangan ahli Jeremy Bernard, yaitu ia menggunakan 3 mode dalam belajar. Yang pertama, enaktif. Enaktif, apa itu enaktif? Enaktif itu belajar melalui tindakan. Yang kedua ikonik, yaitu belajar melalui gambar. Yang ketiga simbolik, yaitu belajar melalui bahasa. Selanjutnya kita akan melihat pandangan ahli dari Albert Bandura. Albert Bandura ini menekankan bahwa manusia belajar melalui observasi terhadap lingkungannya, terhadap perilaku orang lain, atau yang disebut dengan modeling, observational modeling. Nah, individu dapat meniru atau tidak meniru perilaku tergantung apa yang mereka lihat sebagai hasil dari perilaku tersebut. Contoh, seorang guru disukai karena ia ramah terhadap murid-muridnya. Karena murid tersebut melihat guru itu banyak disukai oleh rekan-rekannya yang lain. Dia mencontohkan perilaku atau sifat tindakan yang guru berikan di real life tersebut. Yang keduanya, kognisi itu berbeda dari teori behavior. Bandura ini menyatakan bahwa proses kognitif seperti perhatian, pengkodean, penyimpanan, pengambilan informasi sangat berperan penting dalam belajar. Gitu. Selebihnya, artinya belajar bukan hanya soal stimulus dan respon,
tapi juga belajar melibatkan proses berpikir. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan tentang teori kognitif. Contoh penerapannya adalah ketika dosen mengajar tidak hanya menjelaskan materi, tetapi dia juga memberikan contoh yang mudah dimengerti dan mengajak siswa berdiskusi. Dosen juga memberikan pertanyaan kepada mahasiswa agar berpikir kritis dan menghubungkan pelajaran yang baru dengan pengalaman mereka. Dengan cara ini mahasiswa menjadi paham dan lebih mudah untuk mengingat materi. Intinya, dosen yang menerapkan teori kognitif membuat mahasiswa belajar dengan cara aktif dan berpikir dan mengaitkan informasi baru dengan elegan. Intinya, dosen yang menerapkan teori kognitif membuat mahasiswa belajar menjadi aktif, berpikir, dan mengaitkan informasi baru dengan yang sudah mereka tahu, bukan sekedar menghafal. Baik, dari penjelasan sebelumnya kita dapat simpulkan bahwasannya teori behavioristik dan teori kognitif memiliki perbedaan, ya. Di mana teori behavioristik menekankan terhadap perilaku individu, sedangkan teori kognitif menekankan terhadap pengetahuan dari individu tersebut. Nah, di mana teori kognitif itu adalah bisa dibilang hasil dari ketidaksempurnaan teori behavioristik, begitu. Dan untuk teori humanistik dan teori sibernetik mungkin akan ada yang menjelaskan. Nah, tapi dapat disimpulkan bahwasannya keempat teori tersebut memiliki perbedaan. Tetapi perbedaan-perbedaan tersebut memiliki pendekatan yang berbeda, akan tetapi saling melengkapi. Jadi sebagai seorang guru bisa menggabungkan dari tahapan-tahapan belajar dari teori-teori tersebut agar sesuai dengan kondisi kelas, karakter siswa, dan tujuan dari pembelajaran. Sekian dari kami. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga dapat dipahami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.